Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masya. Saya Alia Sumar Pamastika. Saya Nazwa Runisa. Saya Syawadilya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai presentasi dari bisnis kami, yaitu Sustainable Business Plans. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan pembahasan mengenai marketing plan Sustainable Fashion with Batik Names. Sustainable Fashion with Batik Names merupakan salah satu fashion modern yang menyesuaikan tren dengan menambahkan aksen batik pada setiap produknya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan value atau nilai dari batiknya itu sendiri, di mana Names merupakan perpaduan antara fashion yang trendable dengan corak batik yang menggambarkan identitas Indonesia. Corak batik tersebut diletakkan pada setiap produknya yang dapat berupa pakaian, tas, jam tangan, sepatu, dan produk fashion lainnya. Bukan hanya untuk menambahkan keunikan, akan tetapi kami percaya bahwa produk kami dapat bermanfaat bagi banyak orang. Bukan hanya bagi individu yang menyukai fashion saja, akan tetapi juga bagi pengrajin batik yang mulai terpinggirkan. Dengan adanya produk kami, serta dukungan dari banyak orang, kami yakin produk kami dapat meningkatkan nilai bangsa melalui corak batik yang ada pada setiap produknya. Nem Fashions memiliki visi untuk mengenalkan lebih jauh batik kepada dunia internasional sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia dengan melakukan inovasi implementasi corak batik pada produk fashion yang sesuai perkembangan zaman agar mencegah lunturnya kebudayaan batik Indonesia dengan memberdayakan para pengrajin kain batik Indonesia. Nah, untuk mewujudkan misi tersebut, kami memiliki beberapa misi. Pertama, menambahkan corak pada setiap produk sebagai ciri khas, kemudian membangun relasi dengan pihak internasional untuk mengenalkan produk kami, kemudian menggunakan bauran komunikasi pemasaran yang tepat, dan keempat, membuat produk yang beragam tidak hanya berfokus pada satu item, tetapi juga banyak item. Kemudian kelima, memberdayakan masyarakat pengrajin batik sebagai output keberhasilan company kami, dan terakhir, menggunakan desain produk yang menyesuaikan tren. Nah, dengan visi dan misi yang telah rekan saya sebutkan tadi, kami telah merancang target pasar untuk Names Fashion ini. Names Fashion memiliki target pasar untuk pria dan wanita dengan usia 15 tahun sampai dengan 40 tahun, dengan harga yang relatif mahal, akan tetapi dengan value dan kesan yang elegan. Names Fashion berusaha menargetkan mereka yang memiliki budaya konsumtif. Names Fashion juga dipasarkan kepada kelas menengah ke atas, dan kelas atas. Sedangkan berdasarkan biografisnya, fashion akan dipasarkan ke kota-kota yang besar yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Serta negara-negara berkembang hingga negara-negara maju seperti Singapura, Amerika, Cina, dan lainnya. Ini merupakan contoh produk yang akan kami produksi, di mana nantinya akan ada corak batik di setiap produk yang akan kami produksi. Dengan target pasar yang sebutkan tadi, kami berharap pada tahun ini kami mencapai permintaan. Target ini merupakan target minimal yang perusahaan kami harapkan. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan yang mempengaruhinya. Antara lain, karena kami ingin memproduksi secara berkala, sehingga nilai jual tetap stabil. Walaupun permintaan mengalami kenaikan drastis, semakin kecil produksi dengan semakin banyaknya permintaan akan meningkatkan nilai jual produk kami, sehingga kami dapat meningkatkan harga jualnya. Nah, sebagai bahan perencanaan serta evaluasi, kami juga berusaha untuk melakukan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strange. Nah, dari strange itu, yang pertama yaitu dapat meningkatkan citra Indonesia dan identitas bangsa. Yang kedua, dapat mengembangkan perekonomian Indonesia dengan pemberdayaan seniman batik di Indonesia. Yang seterusnya yaitu batik dibuat dengan langsung oleh para pengrajin batik. Dan selanjutnya, bahan yang berkualitas dengan detail yang berkualitas tinggi dan dibuat dengan mengedepankan kualitas. Dan selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Persaingan yang ketat dengan produk batik asli yang menyeluruh. Dan yang kedua yaitu harga yang relatif mahal karena biaya riset dan biaya operasionalnya tinggi karena batik dibuat dengan jahitan manual dan lukisan manual.
Selanjutnya yaitu opportunities. Yang pertama yaitu masih jarangnya brand yang memadukan batik sehingga persaingan tidak terlalu ketat. Yang kedua yaitu kenaikan tingkatan tren terhadap pakaian dan aksesoris yang trendable meningkat. Yang ketiga yaitu kenaikan minat calon konsumen terhadap batik meningkat. Nah, selanjutnya yaitu trends. Yang pertama, walaupun mengalami kenaikan minat, akan tetapi masih banyak orang yang belum begitu akrab dengan batik. Yang kedua yaitu harga kompetitor yang relatif murah. Nah, untuk menghadapi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi kelemahan dan ancaman produk adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan persaingan yang ketat dengan produk asli batik, Nem Fashion dapat melakukan sebuah kerjasama dengan brand yang memproduksi batik tersebut, sehingga NEMS dapat menaungi brand-brand tersebut namun tetap memprioritaskan keuntungan. Yang kedua yaitu meminimalisir biaya operasional perusahaan. Produksi batik yang akan ditambahkan pada item produk, NAMS bisa menggunakan mesin teknologi yang canggih seperti mesin yang dapat mencuci dan mengeringkan sendiri. Sehingga tidak semua prosesnya dilakukan secara manual, akan tetapi bisa dengan menggunakan bantuan teknologi. Yang ketiga yaitu NAM Fashion perlu mengadakan edukasi serta sosialisasi brand kepada para calon konsumen yang dibungkus dengan menarik dan disesuaikan dengan prinsip serta value yang dipegang NAMS Fashion. Nah, berdasarkan analisis SWOT yang telah dijelaskan, kami juga berusaha untuk melakukan analisis pesaing dengan melakukan analisis 4 industri fashion batik yang serupa. Pertama, yaitu ada Darin Discraft, di mana memiliki bahan yang berkualitas tinggi, akan tetapi variasi produk yang dimiliki tidak beragam. Sedangkan NEMS memiliki variasi produk yang beragam dan tidak terbatas hanya pada scrap. Kemudian yang kedua itu ada Batik Semar yang sudah go internasional, namun variasi produknya hanya terbatas pada batik saja, berbeda dengan NEMS yang juga memproduksi perpaduan batik dengan pakaian trendy lainnya. Yang ketiga yaitu ada Batik Danar Hadi yang inovatif, akan tetapi distribusinya ini belum menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu ada Batik Keris yang memiliki saluran distribusi yang luas, akan tetapi bahan baku yang dimilikinya rentan memiliki kerusakan. Berbeda dengan NEMS yang memiliki bahan baku yang berkualitas sehingga tidak rentan terhadap kerusakan. Nah, kami juga memiliki goals atau tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan pertama kami yaitu meningkatkan penjualan dengan melakukan promosi penjualan dengan menggunakan distribusi eksklusif dengan sistem pra-launching, launching, dan pasca-launching. Kemudian tujuan yang kedua yakni beroperasinya 10 gerai di Indonesia dengan cara membangun 10 gerai di berbagai kota besar. Nah, dengan pemilihan tempatnya itu di mal-mal besar. Kemudian tujuan yang ketiga yakni bertambahnya desain produk yang trendy dengan memastikan inovasi produk dengan menambah desain produk yang trendy tetapi masih bersifat sustainable. Dan tujuan keempat yakni menjalin kerjasama brand ambassador dengan artis luar negeri. Nah, dengan tujuan tersebut, kami ini berusaha membentuk saluran distribusi menyeluruh dengan menggunakan berbagai alat seperti website, ekspor, situs Amazon, dan Alibaba, serta gerai yang terbesar di Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, untuk membuat customer merasa nyaman dan melakukan pembelian ulang, kami menghadirkan 3 jenis customer relationship. Pertama, kami menyediakan membership card yang akan memotong 10% harga dari harga jual bagi siapapun yang bergabung membership. Kemudian bagi mereka yang telah melakukan pembelian ulang setiap bulan dalam jangka waktu 24 bulan atau lebih akan menjadi pelanggan VVIP secara otomatis dan mendapatkan potongan sebesar 20% dari harga jual. Kemudian kami juga akan menyediakan diskon sale setiap hari spesial. Baik, demikian presentasi mengenai diskusi dan pembahasan marketing plan dari Sustainable Fashion with Batik NEMS. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.